Selamat pagi jemaat sekalian. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online GKI Sion Tasikmalaya. Pada Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Walaupun kita masih belum bisa berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi biarlah semangat kita, sukacita kita di dalam hari Minggu ini, biarlah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat sekalian, sebelum kita memasuki ibadah pada minggu hari ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Mazmur 62 ayat kedua dan ketiga berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita semua naikkan sebuah pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bagi kita kasih sekali lagi, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art.
soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku seakan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku seakan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tanganmu seluruh hidupku seakan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Cuma sekali mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, mari kita sama-sama berdoa. Ajaib kau Tuhan, kau Allah yang penuh kuasa. Hanya kepadamu Tuhan kami sanggup untuk mengandalkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Tuhan kami bersyukur kembali Tuhan beri kami kesempatan pada minggu hari ini. Kami sama-sama bisa membuka suara kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Untuk kehidupan yang kami boleh bisa alami sampai hari ini Tuhan. Tuhan kami sadar kehidupan kami seringkali banyak sekali yang mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kehidupan kami jatuh dan jatuh terus ke dalam dosa. Yang membuat hati Tuhan sedih. Membuat hati Tuhan terluka. Tuhan, saat ini kami mau datang di tahta-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan ini selalu mengingatkan kami untuk kami terus memperbaiki kehidupan kami. Agar hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu Denganmu Tuhan. Walaupun kita di rumah, saya undang semua bertepuk tangan. Tak
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Jemaat sekalian, hari-hari yang kita lalui penuh dengan ketidakpastian. Masalah kehidupan hari demi hari semakin berganti. Apakah fokus kehidupan kita? Apakah kita seringkali terlalu memikirkan masalah kita, sehingga membuat kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa cemas? Jemaat sekalian, carilah Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, sebab ada kekuatan. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama akan menyanyikan sebuah lagu yang begitu indah. Bagaimana kita begitu merindukan Tuhan di atas dari segala-galanya. Biar lagu ini menjadi satu perenungan kita, bahwa bersama dengan cinta pada Tuhan, itu adalah segala hal yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita semua menyanyikan sebuah lagu ini lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti
di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. kami mengasihi-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. saya kita katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika firman Tuhan dibentangkan di hadapan kami pada pagi ini, isi hati Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Saudara Shalom. Kembali dalam waktu-waktu seperti ini, saya mengucap syukur. Kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa berkumpul, tetap bisa beribadah, berkumpul bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Dan pagi ini kembali kita merenungkan firman Tuhan, dan mari membuka Alkitab kita dari Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Hagai pasal pertama ayat 1 sampai 9. Saudara, saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita menyimak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel,
Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saya sebut istilah panti jompo, apa yang timbul di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang ada di dalam bayangan saudara? Saya mungkin tebak-tebak, mungkin saudara akan membayangkan sebuah bangunan yang tidak begitu terawat, yang di dalamnya ada orang-orang yang lanjut usia, yang mungkin tidur di tempat-tempat tidur yang spraynya jarang diganti mungkin, yang tidur di tempat kamar yang suasananya remang-remang dan pengap, dan hari-hari yang dilewati para penghuni panti itu adalah hari-hari yang sepi. Hari-hari di mana pikiran para penghuninya itu dipenuhi dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Dan sekarang kenangan itu semua tinggal kenangan. Dan di tahun-tahun terakhir mereka, di bulan-bulan terakhir mereka, dan hari-hari terakhir mereka, para penghuni panti jompo itu hidup dihabiskan dalam penantian yang membosankan. Apakah itu yang ada di bayangan Bapak Ibu Saudara waktu dengar kata panti jompo? Sudah beberapa tahun yang lalu ada sebuah panti jompo yang dibangun di daerah Bogor. Sebuah panti jompo yang lebih cocok disebut sebagai kawasan hotel resort bintang 5. Saudara, kalau yang tidak tahu istilah hotel resort, itu artinya hotel yang terletak di kawasan wisata dan biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang mau berekreasi di situ. Nah, saudara, begitu masuk gerbang panti jompo mewah ini, langsung terasa suasana hotel yang mewah, suasana hotel resort yang mewah. Ada sebuah bangunan indah berwarna putih di bagian depannya. Ada pohon-pohon palem yang menjulang dengan indahnya dan gagahnya. Dan beberapa gazebo di belakangnya. Saudara, di baliknya itu ada pemandangan yang begitu indah. Ada beberapa gazebo yang dibangun di tengah-tengah danau buatan yang begitu indahnya. Danau buatan yang isinya adalah ikan-ikan air tawar yang bermacam-macam. Di situ ada pemandangan taman dan yang hijau sejauh mata memandang. Di sekeliling danau itu ada jalur untuk berolahraga, untuk berjalan kaki, untuk berolahraga jogging. Dan di sampingnya saudara ada kolam renang yang cukup besar dengan air yang jernih dan berwarna kebiruan. Saudara, panti jompo ini memang dibangun untuk jadi pusat pelayanan dan perawatan lansia kelas atas. Sangat cocok disebut sebagai hotel resort untuk lansia daripada disebut panti jompo. Saudara, setelah saya promosikan panti jompo mewah ini, saya ingin tanya untuk Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut,
kira-kira kalau anak atau anak-anak Bapak Ibu hendak mengirimkan Bapak Ibu ke panti jompo mewah itu, kira-kira mau atau enggak? Maukah? Atau enggak? Saudara, saya tidak tahu isi hati Bapak Ibu, tapi saya tebak-tebak Bapak Ibu akan ngomong begini, oh saya mendingan tetap di rumah lah, meskipun rumah saya sederhana, tapi saya bisa bersama-sama dengan anak saya, dengan menantu saya, dengan cucu-cucu saya, meskipun rumah saya sederhana, daripada saya ada di panti jompo elit, panti jompo mewah, bintang 5, tapi tidak ada keluarga di situ. Saudara, waktu seseorang mengirimkan orang tuanya ke panti jompo, relasi orang tua dan anak itu tetap ada. Tapi secara interaksi itu pasti jadi sangat kurang sekali. Dalam hati orang tua kalau dikirimkan ke panti jompo pasti ada perasaan sedih, perasaan nggak dibutuhkan lagi, perasaan diasingkan, perasaan dipaksa untuk menunggu di waktu-waktu terakhir dalam hidupnya itu, dalam kesepian. Padahal di waktu-waktu itu pastilah dia sangat merindukan anak-anaknya bisa banyak ngobrol dengan dia. Dan kalau boleh masih bisa merasakan hangatnya pelukan cucu-cucunya. Saudara sekarang bertanya kepada saudara yang punya orang tua yang sudah lanjut usia. Sudah pernah nggak terpikir untuk masukkan papa atau mama ke panti jompo? Ya, saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa pikiran Bapak Ibu Saudara, tapi saya tebak-tebak sebagian besar kita akan ngomong begini. Kalau saya sih nggak pernah mikir untuk masukkan papa mama ke panti jompo. Meskipun saya punya uang banyak untuk masukkan mereka ke panti jompo mewah, tapi saya tetap pilih untuk tinggal bersama papa mama. Terus sebagian besar dari kita mungkin nggak pernah berpikir untuk memasukkan papa mama kita ke panti jompo. Tapi pagi ini saya ingin bertanya kepada kita, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Terus jangan-jangan kita seringkali seakan-akan mengirim Tuhan ke dalam panti jompo sorgawi. Bahkan jangan-jangan sekarang pun kita sedang taruh Tuhan dalam panti jompo surgawi itu. Kita sudah cukup puas dengan status anak Tuhan. Tapi untuk membangun suatu keintiman dengan Tuhan, kita terlalu sibuk. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah saudara, kita terlalu sibuk dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Sementara Tuhan seakan-akan dipinggirkan, diasingkan ke dalam panti jompo surgawi. Dengan hatinya yang sangat rindu untuk bisa berelasi intim dengan kita, anak-anaknya, umatnya. Saudara, inilah yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu masa Nabi Hagai. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel yang dibuang ke Babel itu selama puluhan tahun itu sudah kembali ke tanah perjanjian itu, ke tanah air mereka, ke Yerusalem. Tapi pada waktu itu kondisi bait Allah, saudara-saudara, hancur lebur, tinggal puing-puing. Nah, waktu mereka tiba di tanah perjanjian itu, mereka sempat membangun pondasi dari bait Allah itu selama 2 tahun. Tapi ada pertentangan, saudara, ada penolakan dari orang-orang, perlawanan dari orang-orang sekitar itu. Dan akhirnya pembangunan itu stop. Terus sayangnya selama 16 tahun kemudian itu pondasi bait Allah tetap hanya pondasi dan puing-puing dan reruntuhan bait Allah. Tetap jadi reruntuhan bait Allah itu. Sementara di tahun-tahun itu orang Israel sudah berhasil membangun rumah mereka sendiri. Bahkan mereka bisa memfurnish rumah mereka dengan indah. Sudah pada waktu itulah Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai. Dan mari kita melihat ayat yang keempat dan 5. Firman Tuhan berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Terus saya akan membaca ulang ayat ini dengan bahasa sehari-hari. Oh oke, kamu udah berhasil membangun rumahmu. Kamu kalau bangun rumah sendiri rajin ya. Tapi kalau bangun rumah Allah kamu malas. Kamu berhasil furnish dengan indah rumah-rumahmu. Kamu bangun dengan indah, kamu bangun dengan kokoh, kuat. Tapi bait Allah, puing-puing. Bait Allah cuma ada runtuhan. Dan kamu gak peduli dengan bait Allah. Karena itu perhatikanlah keadaanmu. Saudara, ini kalimat sindiran yang keras sekali diakhiri dengan perintah. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, keadaan seperti apa yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel? Saudara, ayat 6 kita melihat. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, dan seterusnya. Saudara, perintah perhatikanlah keadaanmu adalah untuk ingatkan bangsa Israel. Hei, lihat keadaanmu itu loh. Lihat itu keadaanmu lagi jelek begitu. Makanya renungkanlah kenapa keadaanmu begitu. Saudara, apa yang harus mereka lakukan supaya keadaan mereka bisa kembali dipulihkan? Saudara, kita di ayat 8 kita melihat Tuhan berfirman, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Saudara, orang-orang Israel pada waktu itu sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk bangun rumahnya sendiri. Sudah cukup puas dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan mereka menunda-nunda membangun bait Allah. Saudara, mungkin kita berpikir, apa sih pentingnya bangun bait Allah pada waktu itu? Saudara, waktu itu bait Allah adalah perwujudan dari kehadiran Allah tengah-tengah umatnya. Bait Allah adalah perwujudan dari relasi yang intim antara umatnya dan Allah. Saudara, nggak ada bait Allah berarti tidak ada, seolah-olah tidak ada Tuhan. Nggak ada bait Allah seolah tidak ada relasi itu antara umatnya dengan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu Tuhan perintahkan mereka untuk bangun bait Allah. Karena hati Tuhan begitu rindu untuk kembali berelasi dengan umat kesayangannya melalui bait Allah. Saudara, meskipun Tuhan pernah menghukum mereka, Tuhan buang mereka ke Babel karena ketidaktaatan mereka, tapi tetap mereka adalah umat kesayangannya Tuhan. Tapi ironis, mereka cukup puas dengan status sebagai umat pilihan Allah. Mereka cukup puas dengan alamat baru mereka di tanah perjanjian, tanah air pusaka mereka. Mereka cukup puas dengan rumah pribadi yang berhasil mereka bangun dengan indah, dengan kuat, kokoh. Sedangkan Tuhan seolah-olah mereka buang di panti jompo sorgawi. Saudara, hari ini kita tidak diminta untuk bangun bait Allah seperti yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Tapi firman Tuhan, saudara, khususnya di perjanjian baru, mengajarkan bahwa setiap orang percaya adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, kita adalah bait Allah. Tapi apakah kita ini bait Allah yang punya relasi intim dengan Tuhan? Atau bait Allah yang terbengkalai bertahun-tahun, sementara kita sibuk dengan hal-hal yang lain? Sudah seperti kepada bangsa Israel, biarlah firman Tuhan juga berkata kepada kita secara pribadi pada pagi ini. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, apakah kita sedang melakukan hal yang sama dengan apa yang waktu itu dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan? Apakah kita sedang cuek, acuh tak acuh kepada Tuhan? Apakah kita rajin sekali kalau urus kepentingan pribadi kita sendiri? Tapi kalau soal Tuhan, soal gereja, itu malasnya minta ampun. Malasnya bukan main. Apakah kita cukup puas
dengan mengakuinya sebagai Tuhan. Ada tulisan agama Kristen di KTP kita. Tapi terlalu sibuk dengan semua kekhawatiran kita, dengan tugas-tugas kita, dengan hobi kita, dengan kesibukan kita, bahkan dengan pelayanan kita. Dan seolah-olah menaruh Tuhan di panti jompo sorgawi itu. Apakah kita cukup puas dengan menganggap Tuhan ada kalau kita hanya butuh saja? Pas ada kesusahan, kesulitan, baru kita teriak minta tolong dan Dia harus tolong kita. Kalau keuangan kita sedang mepet, kita baru berteriak supaya Tuhan memberkati dan Dia harus berkati kita. Waktu kita merasa capek, frustrasi, baru kita teriak pada Tuhan dan minta Dia kasih kekuatan dan melepaskan kita dari masalah-masalah hidup ini. Ketika yang kita sesungguhnya butuhkan adalah memperbaiki, membereskan relasi kita dengan Dia. Saudara, seorang pemikir besar Kristen bernama C.S. Lewis pernah menuliskan begini: hasrat kita kepada Tuhan terlalu lemah. Kita adalah makhluk-makhluk yang acuh tak acuh, yang merasa cukup puas hanya dengan minuman keras, seks, dan ambisi ketika sukacita tak terhingga itu ditawarkan kepada kita. Seperti anak kecil bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang hanya senang bermain lumpur di perkampungan kumuh karena dia tidak bisa membayangkan apa yang namanya berlibur dan berlayar di lautan. Kita terlalu mudah dipuaskan. Saudara, kalimat ini betapa betulnya kalau kita memeriksa kondisi kita. Betapa seringkali kita terlalu puas dengan apa yang ada di depan mata kita. Dan kita gak peduli tentang Tuhan, gak peduli tentang relasi kita dengan Tuhan, dan seolah menaruh Dia ke panti jompo sorgawi. So, jangan-jangan kita terlalu puas dengan status kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. So, jangan-jangan kita terlalu mudah puas dengan status kita sebagai anak Tuhan dan anggota jemaat dari salah satu gereja di Tasikmalaya. So, jangan-jangan kita terlalu mudah puas dengan kehidupan yang ya lumayan baik, bahkan cukup berlimpah-limpah. Jangan-jangan kita terlalu mudah puas tentang setiap rupiah yang kita bisa tabung di rekening kita setiap bulan. Saudara, firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, Tuhan memberkati kita dengan keluarga, suami atau istri atau anak-anak. Tapi jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan berkat Tuhan ini. Tuhan berkati kita dengan usaha dan pekerjaan yang berjalan baik. Tapi jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan usaha kita, pekerjaan kita, dan berkat Tuhan yang satu ini. Tuhan berkati kita dengan waktu, kesempatan yang begitu banyak. Tapi jangan-jangan saudara-saudara kita habiskan waktu yang ada cuma pikirkan bagaimana caranya kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tabung sebanyak-banyaknya di deposito kita. Terlalu sibuk dengan hobi kita, terlalu sibuk dengan media sosial kita, dengan gadget kita, dengan game-game favorit kita, dengan channel-channel YouTube favorit kita, dengan situs-situs internet favorit kita. Kita habiskan waktu dengan terus khawatir yang gak ada habisnya tentang masa depan kita. Sudah, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang baik. Tapi jangan-jangan kita terlalu sibuk memperbaiki penampilan kita, terlalu sibuk dengan segala peralatan dan perawatan kecantikan kita, dengan olahraga kita, dengan semua liburan kita, wisata kuliner kita. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan talenta dan pelayanan di gereja. Tapi jangan-jangan saudara, kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita di gereja, sementara Tuhan kita buang, kita asingkan di panti jompo sorgawi itu. Saudara, firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, jangan-jangan kita terlalu mudah puas dengan status sebagai suami atau istri atau ibu,
Karena sepertinya ada anggapan kalau hidup sudah lengkap, kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya usaha yang berjalan dengan baik, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Jangan-jangan kita terlalu mudah puas dengan pengakuan orang lain, penerimaan orang lain di komunitas kita, di gereja atau di masyarakat. So, jangan-jangan kita terlalu mudah puas dengan pengalaman pelayanan kita yang luar biasa. Jangan-jangan kita terlalu mudah puas hanya dengan sekedar ikut ibadah setiap minggu pagi, tapi tidak ada hati yang berelasi dekat dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, perhatikanlah keadaan kita. Di manakah Tuhan saat ini? Dia sedang berelasi intimkah dengan kita? Atau dia sedang diasingkan ke panti jompo surgawi dengan hatinya yang sangat rindu untuk berelasi intim dengan kita? Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, hancurkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Saudara, tubuh Kristus, bait Allah yang pernah hidup di dunia ini, pernah dihancurkan, diruntuhkan di atas kayu salib itu, supaya menjadi solusi atas keadilan murka Allah atas dosa-dosa manusia, sekaligus kasihnya kepada manusia. Saudara, dan bersamaan dengan itu tabir bait suci itu terbelah 2 sebagai simbol bahwa mulai detik itu manusia yang berdosa punya jalan masuk, punya akses kepada Allah yang Maha Kudus. Manusia berdosa, siapapun dia, dimanapun dia, dari suku apapun dia, kalau dia mau menerima Yesus Kristus, sang bait Allah yang pernah dihancurkan itu, dia akan punya kesempatan istimewa untuk membangun bait Allah, bait relasi yang intim dengan Allah dalam hidupnya, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, pesan firman Tuhan pagi ini sangat sederhana. Tuhan rindu punya relasi yang intim dengan anak-anaknya. Tuhan rindu mempunyai relasi yang intim dengan anak-anaknya. Biarlah waktu teduh kita di pagi hari atau malam hari menjadi bangunan bait suci relasi yang dibangun dengan mewah. Ada relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, waktu kita baca Alkitab, biarlah itu bukan cuma semacam kewajiban. Ya pokoknya 1 pasal sehari, 2 pasal sehari, selesai. Oke, sip, oke, sudah, lanjut lagi lihat TV, lanjut lagi tidur lagi. Enggak, saudara, tapi sungguh jadi momen di mana kita mengenal Tuhan. Momen di mana kita mengerti isi hatinya Tuhan. Waktu kita berdoa, saudara, biarlah itu jadi bukan hanya formalitas, hanya jadi rutinitas, tapi ada hati yang hormat, hati yang jujur, dengan mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Saudara, waktu ibadah online seperti ini di rumah kita masing-masing, atau nanti waktu ibadah kita mulai ada di gereja lagi, saudara, biarlah itu bukan hanya sekedar melakukan kewajiban agama, tapi sungguh memfokuskan seluruh keberadaan kita ini untuk berbakti kepada Sang Raja kita itu, dengan bernyanyi sepenuh hati, dengan hadir ke kebaktian sebelum ibadah dimulai, sebagai ekspresi penghormatan kita, ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Sudah di tengah-tengah hari, waktu kita bekerja di kantor, waktu kita ada di toko kita, waktu kita memasak di dapur kita,
Saudara, ucapkanlah kalimat-kalimat sederhana di dalam hatimu. Oh Tuhan, berjalanlah bersama aku, karena aku gak bisa jalan sendirian. God, here I am to worship you. 주 예수, 我敬拜你. Tuhan, aku menyembahmu. 주 예수, 我爱你. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Kalimat-kalimat seperti itu akan membuat kantor saudara, membuat toko saudara, dapur saudara menjadi bangunan bait Allah yang dibangun dengan indah dan mewah. Karena di situ ada relasi yang intim antara seorang manusia dengan Bapa Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini perhatikanlah keadaan kita. Di manakah Tuhan saat ini? Atau lebih tepatnya, di manakah kita saat ini? Apakah kita sedang berelasi dengan intim dengan Tuhan? Atau apakah Tuhan sedang diasingkan di panti jompo sorgawi dengan hatinya yang sangat rindu untuk bisa berelasi intim dengan engkau dan saya? Mari tundukkan kepala, kita masuk ke dalam saat hening. Tuhan, biarlah ketika isi hati Tuhan dinyatakan melalui firman-Mu pada pagi ini, telinga hati kami, telinga rohani kami terbuka dengan lebar, dan ada hati yang mau tunduk dan taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Dengan adanya new normal, kita akan juga memiliki satu new heart, hati yang baru untuk kita lebih lagi intim dengan Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada minggu ini Tuhan. Kembali Engkau ingatkan betapa kami harus memiliki hati yang baru. Kami memiliki satu keinginan yang besar untuk selalu berada dekat dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari demi hari kami selalu ingin berpegangan teguh pada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah kondisi yang mungkin tidak mudah pada saat ini Tuhan, kami memiliki banyak pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar, Engkau Allah yang selalu menolong, Engkau Allah yang selalu menopang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, intinya kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan negara Indonesia Tuhan, untuk Presiden Jokowi, untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kiranya memberikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat marifat, agar apa yang dikerjakan benar-benar bisa memberikan dampak yang baik Tuhan. Walaupun kami mendengar satu hari ini, setiap hari yang terkena corona bisa sampai 1.000 orang. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa melalui dokter-dokter yang menangani Tuhan, dengan setiap kebijakan-kebijakan yang akan diberikan, biarlah Tuhan kami senantiasa bisa diberikan pemulihan Tuhan. Dan bangsa kami bisa terlepas dari masalah ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati untuk setiap dokter yang menangani, berikan kesehatan, semangat, pengharapan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga negara Indonesia yang saat ini sedang mengalami goncangan dalam ekonomi Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang di PHK, atau mungkin mereka saat ini sedang sulit untuk mendapatkan keuangan. Kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan yang berikan jalan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan berikan semangat selalu Tuhan, agar senantiasa bisa mengatasi segala kehidupan, masalah ekonomi pada masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan selalu berperkara dalam kehidupan kami. Ini setiap doa dan seruan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita juga bisa memberikan persembahan yang akan kita kumpulkan di rekening gereja. Tertera di layar kaca Anda. Juga akan Bapak Ibu sekalian bisa mengumpulkan dan memberikan rekening, dan kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan SMS atau WA kepada Diaken Tiandi, dan juga akan mengkonfirmasinya kepada nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi segala puji.
Masukilah hari yang baru, minggu yang baru, bahkan seumur hidup kita dengan ingat bahwa Tuhan rindu untuk berelasi intim dengan umatnya, dengan anak-anaknya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, beradilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat silakan duduk kembali. Silakan bersaat teduh sejenak. Jemaat sekalian, demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Tetaplah optimis dan kita sama-sama memiliki hati new normal dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.